Halo, kita mulai lagi. Untuk video kita yang kali ini, kita masih membahas terkait project planning, scope, dan WBS ya, the work breakdown structure. Nah, lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, kita lanjut di sini kita membahas terkait control scope. Nah, control scope itu kita mengelola perubahan project scope dan kita memastikan bahwa perubahan proyek tersebut dalam hal ruang lingkupnya itu memberi manfaat. Nah, terkait perubahan ruang lingkup. Nah, perubahan ruang lingkup ini ada konsentrasinya terkait control scope ini dibagi 3, ada scope group, ada scope creep, dan ada scope leap. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada scope group. Nah, scope group ini menggambarkan ketidakmampuan dari tim proyek untuk menentukan ruang lingkup proyek. Nah, situasi yang ini bisa terjadi di awal proyek ketika tim proyek dan sponsor itu kesulitan memahami apa sih yang seharusnya dicapai oleh proyek. Nah, cakupan dari grup ya, grup itu kan meraba-raba ya kalau kita artikan ya. Jadi cakupannya masih meraba-raba, itu tentu biasanya bisa kita minimalkan ya dengan cara kita memiliki move yang jelas. Nah, yang kedua itu ada scope creep. Scope creep ini dia mengacu pada peningkatan fitur, menambah fitur, namun biasanya memakan waktu dan sumber daya. Nah, scope creep ini bisa datang dari project sponsor, bisa juga dari tim proyek. Contoh keadaan scope creep. Nah, tim proyek itu menemukan ide yang menarik untuk ditambahkan di mana fitur atau fungsinya itu ketika ditambahkan ke sistem yang sebelumnya itu tidak pernah diminta gitu loh fiturnya, tidak pernah diperlukan oleh sponsor proyek ya, tidak diminta atau ditambahkan, tetapi tiba-tiba muncul ide yang menarik untuk menambahkan fitur atau fungsi tersebut. Nah, scope creep ini harus kita identifikasi dan kita kendalikan, karena tentunya ketika kita misal menambah ide tersebut, menambah fitur tersebut, itu akan memperpanjang jadwal dan biaya. Yang ketiga itu ada scope leap. Scope leap ini disebabkan peningkatan fitur, dikarenakan scope leap ini menunjukkan perubahan mendasar dan signifikan ya dalam lingkup proyek. Nah, scope creep ini biasanya menambahkan fitur baru seperti produk atau layanan yang baru yang awalnya tidak ditentukan dalam cakupan proyek. Nah, penambahan ini secara dramatis akan mengubah seluruh cakupan dan fokus proyek. Nah, scope lift ini memerlukan perubahan move. Nah, kemudian perlu kita perhatikan untuk prosedur perubahan ruang lingkup ya, perlu kita kontrol ada 2 dokumennya. Yang pertama itu ada dokumen scope change request form. Nah, di sini adalah sebuah form di mana kalau misalnya ada yang request nih fitur ya, diubah, ditambah, diperbaiki dan sebagainya bisa mengisi scope change request form. Kemudian nanti dari pihak proyek, nah nanti kita punya sebuah dokumen lagi namanya scope change request log. Nah, berdasarkan yang sudah di-request tadi yang di dokumen pertama ini ya, scope change request form, kita akan data mana sih yang lebih prioritas ya untuk kita perbaiki, kita kerjakan, kita tambah fiturnya seperti itu. Kemudian fitur yang di-request tersebut itu disetujui atau enggak. Kemudian kapan request-nya dan sebagainya, kapan dikerjakan, kapan disetujui. Nah, semua akan kita lihat dalam dokumen yang namanya scope change request log. Nah, kemudian selanjutnya ada WBS ya, the work breakdown structure. Nah, di sini kita bisa lihat work package-nya ya, ada project, fase, deliverable, activity atau task, milestone ya, milestone dari deliverable completion ataupun milestone dari fase completion. Nah, WBS ini adalah garis besar untuk semua pekerjaan proyek, di mana WBS ini akan berorientasi pada hasil atau yang kita namakan deliverable. Nah, di deliverable ini adalah sesuatu seperti presentasi atau laporan, rencana, portofolio, final app system. Contohnya bisa juga prototipe dari rancangan, prototipe UI UX kamu. Nah, kemudian ada di sini kita lihat istilah baru yang namanya milestone ya. Milestone itu adalah dia fokus di achievement ya.
Dia sebuah tahapan yang menandakan sebuah fase atau paket kerja itu telah selesai. Nah, di sini kita lihat antara work package dan WBS-nya. Nah, ini tadi yang seperti yang di depan kita lihat project. Nah, contohnya di sini ada sebuah project yaitu dia buat e-commerce sebuah bank. Kemudian ada beberapa fase ya. Ini ada 9 fase ya. Nah, di 9 fase ini contohnya dia buka yang bagian fase ke-6. Fase ke-6 ada 3 variable ya, ada test plan, test result, test plan, test result report, dan milestone testing complete gitu ya. Kemudian dia buka lagi yang 6.2. Nah, ini ada beberapa task nih yang dikerjakan, beberapa aktivitas yang dikerjakan di tahap 6.2. Nah, di tahap 6.2 ada nggak milestone-nya? Ada. Milestone-nya tadi itu kan sebuah achievement ya di sini ya, sebuah achievement-nya untuk milestone dari level completion-nya ada sebuah tanda tangan hasil dari testingnya. Kemudian di sini ada milestone yang menandakan oke fase ini udah selesai. Nah, di tahap 6.3 yaitu fase di sini kalau kita lihat testingnya sudah komplit. Nah, kemudian ada estimasi dari proyek. Estimasi proyek ini kita mengembangkan project schedule dan budget itu untuk estimasi tiap aktivitasnya. Mengembangkan project schedule dan budget untuk estimasi tiap aktivitasnya. Nah, ada beberapa tekniknya ya di sini. Yang pertama itu ada guesstimating. Guesstimating itu dengan cara menebak angka, kemudian membuat perkiraan kasar dengan cepat. Kemudian teknik kedua itu ada Delphi teknik. Delphi teknik ini kita perlu rekrut beberapa ahli, di mana setiap ahli itu akan membuat perkiraan, kemudian semua hasilnya itu dibandingkan. Nah, jika perkiraannya cukup dekat, itu akan kita rata-ratakan. Kalau sebaliknya misalnya perkiraannya jaraknya agak jauh, maka ahli-ahli ini akan berdiskusi terkait perbedaan dan membuat perkiraan yang lainnya ya dari hasil diskusi. Nah, tentu teknik Delphi ini lebih mahal dan tentu memakan waktu yang banyak ya. Tapi tingkat kesalahannya ini lebih rendah kalau di Delphi teknik. Kemudian yang ketiga itu ada time boxing. Time boxing itu waktu dialokasikan pada aktivitas atau tugas tertentu. Contohnya, kalau kita tetapkan 2 minggu itu prototipe harus siap, maka yang kita tekankan itu adalah pada jadwal yang tentu dapat mengakibatkan jam kerja yang lebih panjang, di mana dia harus mengejar, oke 2 minggu harus selesai, maka 2 minggu itu ya tetap harus selesai gitu ya. Nah, jika terlalu sering seperti ini, maka tim proyek itu bisa kelelahan dan tentu frustasi. Kemudian yang keempat itu ada top down estimating. Nah, top management itu akan memperkirakan seluruh biaya proyek. Nah, estimasi proyek ini diberikan kepada manajer di bawahnya untuk melakukan estimasi biaya untuk paket kerja yang lebih kecil. Nah, batasan estimasi biaya untuk manajer tingkat bawah itu adalah mereka tidak bisa lagi mengusulkan biaya yang lebih besar dari yang sudah diperkirakan dari manajer tingkat atas. Nah, kemudian ada bottom up estimating. Bottom up estimating ini pembagian proyek modul-modul kecil, kemudian secara langsung memperkirakan waktu dan anggaran. Total waktu dan biaya untuk tiap aktivitas itu akan menjadi dasar jadwal dan anggaran dari proyek. Nah, kemudian yang terakhir itu ada poker planning. Poker planning ini adalah salah satu teknik estimasi di mana para pemain itu menggunakan kartu untuk menyampaikan estimasi tanpa berbicara. Nah, demikian terkait modul yang chapter kelima ini. Nah, selanjutnya untuk tugas kelima analisis skop pada proyek. Nah, di sini kita diminta memastikan bahwa proyek itu telah memenuhi keseimbangan atau triple constraint, yaitu scope, budget, dan schedule ya. Balance gitu ya untuk mencapai move. Nah, setelah kita pastikan, kemudian kita diminta gunakan
work package dan work breakdown structure untuk menggambarkan proyek kita. Work package dan work breakdown structure itu seperti yang model di sini ya. Nah, itu terkait tugas kelima. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.